There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. ואני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא أمانة غمض العالم ريحونا والله تعبنا ما نغمض العالم أمانة غمض والله تعبنا كما بنستحقق بالسوانح. Sejak melakukan blokade bantuan di awal bulan Maret dan melakukan agresi jalur darat baru-baru ini, Israel kembali membuat dunia bereaksi keras. Protes massal melanda berbagai kota dunia. Lebih dari 600.000 orang berunjuk rasa di London baru-baru ini. Sementara di Amsterdam, Belanda, ratusan ribu orang lainnya mengecam tindakan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Tekanan publik ini mendorong berbagai negara untuk mengambil langkah diplomatik dan ekonomi tegas, termasuk penghentian hubungan perdagangan dan peninjauan hubungan diplomatik dengan Israel, di mana terbaru UK akhirnya melakukannya. Seperti dilaporkan CNN, United Kingdom, Inggris akhirnya menghentikan pembicaraan hubungan perdagangan dengan Uni Eropa mulai meninjau hubungan dengan Israel saat ini. Jelas Netanyahu dalam tekanan besar, tapi menariknya, hingga saat ini ia belum menghentikan agresinya. Sebenarnya, apa tujuan Israel ini? Sebuah wawancara dari mantan anggota Knesset Israel Moshe Feiglin pagi ini di Channel 14 menjadi menarik saat mengatakan semua bayi dan anak di Gaza adalah musuh. ואני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה أمانة غمض العالم ريحونا والله تعبنا ما نغمض العالم أمانة غمض والله تعبنا كما بنستحقق. Eskalasi operasi militer Israel di jalur Gaza, terkhusus sejak awal Mei di jalur darat, telah membuat dunia marah. Menurut laporan UN News, pada Mei 2025, lebih dari 53.000 warga Palestina dengan 70% diantaranya perempuan dan anak-anak tewas akibat serangan Israel. Israel pun dinilai telah melakukan genosida oleh Human Rights Watch dan Amnesty International, dengan negara-negara di dunia mulai menyatakan protes keras. Terbaru, Inggris telah menangguhkan pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan dengan Israel, memanggil duta besar negara tersebut dan menjatuhkan sanksi baru terhadap pemukiman tepi barat, dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut eskalasi militer di Gaza tidak dapat dibenarkan secara moral. Sementara itu, Uni Eropa juga mengumumkan akan meninjau kembali hubungannya dengan Israel, di mana Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa menyebut situasi di Gaza sebagai bencana. Pengumuman itu sendiri muncul sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam akan mengambil tindakan konkret, termasuk sanksi yang ditargetkan jika Israel tidak menghentikan agresi militer yang mereka lakukan, sekaligus membuka keran bantuan ke jalur Gaza sebesar-besarnya. Mendapat tekanan tersebut, Netanyahu pun akhirnya membuka blokade bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Di hari pertama, kurang lebih 100 truk masuk ke jalur Gaza. Tapi menurut PBB, jumlah bantuan yang masuk itu masih sangat kurang. Menurut Flatter dari Dewan PBB, jumlah bantuan yang masuk layaknya seperti setetes air yang dijatuhkan di laut. Jauh dari kata cukup. Dan itu kenapa tekanan terus diberikan. Hingga seperti yang kita lihat, Inggris bahkan sudah memutuskan untuk menghentikan pembicaraan soal perdagangan dengan Israel, di mana mereka juga memberikan sanksi. Jelas ini adalah tekanan yang sangat kuat. Tapi entah kenapa, Netanyahu sejauh ini belum merubah rencananya. Militer Israel masih menguasai 70% lebih jalur Gaza, terus melakukan serangan pada penduduk Gaza. Tapi kenapa? Apa tujuannya? Inilah yang baru-baru ini dibicarakan oleh mantan anggota Knesset Israel Moshe Feiglin pagi ini di Channel 14. Di situ ia menjelaskan dengan gamblang bahwa tujuan dari Israel adalah menghancurkan semuanya, termasuk anak-anak dan bayi di Gaza, di mana menurutnya kemenangan Israel adalah membersihkan semua yang ada di Gaza. ואני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס, כמו שהפצ"רית שלנו מספרת לנו שאסור לנו לפגוע בחמאסניק, אלא אם כן הוא חלק מהזרוע הצבאית.
כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. Jika mendengar pernyataan itu, jelas pernyataan itu sangat kontroversial dan ekstrim. Kalimat tersebut menyamakan anak-anak di Gaza yang secara umum adalah warga sipil tak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik sebagai musuh yang harus disingkirkan demi apa yang disebut kemenangan. Dan jika itu disampaikan oleh orang seperti mantan anggota Knesset Israel, jelas ini dapat dianggap sebagai bentuk dehumanisasi dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Sebagai info, Feigl selama ini memang dikenal karena pandangan ekstrimnya terhadap Palestina. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menyerukan penghancuran total Gaza dan membangun kembali pemukiman di wilayah tersebut untuk warga Yahudi Israel. Ia juga pernah mengusulkan pemindahan paksa warga Palestina ke semenanjung Sinai dan menyatakan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari Israel yang berdaulat. Netanyahu ingin mengontrol Gaza. Meski mendapatkan tekanan dunia internasional, termasuk dari para sekutu dekatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara eksplisit tetap teguh pada tujuan utamanya, di mana dirinya menyatakan bahwa Israel berencana untuk mengambil alih kendali penuh atas jalur Gaza. Dalam pernyataannya pada 19 Mei 2025, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan menguasai seluruh wilayah Gaza sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemenangan total atas Hamas. Untuk mencapainya, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan menguasai seluruh wilayah Gaza. Selain itu, Israel juga telah membangun koridor keamanan seperti koridor Morak yang memisahkan bagian selatan Gaza dan memungkinkan kontrol militer yang lebih ketat. Koridor ini dirancang untuk memisahkan wilayah Gaza menjadi beberapa bagian dan membatasi pergerakan antara wilayah-wilayah tersebut. Dan pada akhirnya, pemerintah Israel merilis kerangka kerja untuk Gaza setelah konflik, di mana mereka menyatakan bahwa Hamas tidak akan mengontrol jalur Gaza, dengan kehadiran militer Israel yang berkelanjutan di lokasi tersebut. "14.000 bayi terancam." There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. 14.000 bayi akan meninggal jika kita tak dapat menjangkau mereka dalam 48 jam ke depan. Itulah yang terjadi di Gaza saat blokade yang telah berlangsung selama 11 minggu lebih membuat penduduk Gaza kelaparan. Jadi pihak berwenang di Gaza mengatakan, kebijakan kelaparan Israel telah menewaskan sedikitnya 326 warga Palestina sejak 2 Maret. Dengan PBB memperingatkan bahwa 14.000 bayi beresiko meninggal dalam waktu 48 jam. Dan untuk itu, dunia perlu membanjiri jalur Gaza dengan bantuan kemanusiaan, seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan. Melihat fakta tersebut, dunia pun diminta untuk bersama-sama memberi sanksi pada Israel yang tengah melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah modern manusia. Sejauh ini, 22 negara donatur jalur Gaza telah memberikan pernyataan bulat untuk menekan Israel. Sementara sebelumnya, Brazil, Kolombia, Bolivia, Turki, Yordania, Bahrain, Honduras, dan Chad menarik duta besar mereka dari Israel. Dengan Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ atas tuduhan genosida. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik, tapi sebuah tragedi kemanusiaan paling gelap di era modern. Ketika seorang mantan anggota Knesset dengan gamblang menyebut bahwa setiap anak Gaza adalah musuh, kita tidak hanya sedang berbicara soal peperangan, kita sedang menyaksikan upaya sistematis untuk melenyapkan satu bangsa. Lebih dari 53.000 nyawa telah hilang, 14.000 bayi terancam meninggal, dan hingga hari ini, Netanyahu dan pemerintahannya masih terus melanjutkan agresinya. Dengan rencana menguasai penuh Gaza, membangun koridor militer, dan bahkan menyusun ulang peta kekuasaan kawasan tersebut. Ini bukan sekedar invasi, ini adalah penjajahan. Maka dari itu, dunia tidak boleh diam. Sudah saatnya negara-negara di dunia bersatu, seperti Inggris yang telah memutus pembicaraan dagang, dan Afrika Selatan yang menggugat di Mahkamah Internasional. Namun kini, kita butuh lebih dari itu. Banjiri Gaza dengan bantuan kemanusiaan, putuskan hubungan diplomatik dengan Israel,
Jatuhkan sanksi ekonomi, militer, dan politik. Dorong penyelidikan internasional terhadap kejahatan perang dan genosida. Karena jika kita diam hari ini, maka kita ikut bersalah atas kematian esok hari. Gaza tidak butuh simpati, mereka butuh aksi. Dan sejarah akan mengingat siapa yang berdiri untuk kemanusiaan dan siapa yang memilih untuk membiarkannya hancur.